Tematik 2F, merawat hewan dan tumbuhan sekitarku, subtema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Tutus. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang merawat tumbuhan. Kira-kira bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Aturan merawat tumbuhan itu ada tumbuhan darat. Nah, aturannya yang pertama, menyirami tanaman secara rutin. Aturan yang kedua, tidak merusak tanaman. Dan aturan yang ketiga, memberikan pupuk kandang. Ini untuk aturan-aturan yang dapat kita lakukan dalam merawat tumbuhan darat. Kemudian, ada juga cara yang baik dalam merawat tanaman. Cara yang pertama, pemberantasan gulma. Apa sih gulma itu? Gulma adalah tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Nah, pemberantasan gulma ini dilakukan dengan cara menyiangi tanaman. Menyiangi tanaman itu meletakkan tanaman yang kita tanam terkena sinar matahari. Jadi tanaman yang kita tanam itu tidak di tempat yang teduh, tetapi di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh dari gulma yaitu rumput liar, rumput di sekitar tanaman yang harus kita cabuti. Cara merawat tanaman selanjutnya yaitu ada penggemburan. Penggemburan ini dilakukan dengan menggunakan cangkul ataupun sekop kecil. Penggemburan ini dilakukan agar tanah dapat menyerap air. Selain itu juga agar tanah tidak menjadi padat. Cara merawat tanaman yang selanjutnya yaitu dengan pemupukan. Tumbuhan yang kita tanam memerlukan unsur hara dari dalam tanah. Unsur hara itu adalah zat penting yang diperlukan tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Nah, unsur hara ini didapatkan tumbuhan salah satunya dari pupuk. Oleh sebab itu, maka tumbuhan perlu kita lakukan pemupukan. Cara yang selanjutnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap daun-daun dan ranting-ranting yang sudah rusak ataupun yang sudah tua. Pemangkasan ini dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Cara yang terakhir yaitu dengan menyiram tanaman. Menyiram tanaman dilakukan setiap pagi ataupun setiap sore hari secara rutin. Menyiram tanaman dilakukan ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daunnya. Kemudian ada juga tadi merawat tumbuhan darat, sekarang merawat tumbuhan air. Merawat tumbuhan air yang pertama harus diberi pupuk dan tidak perlu disiram karena tumbuhan air sudah hidup di air, jadi tidak perlu disiram, tetapi perlu diberi pupuk. Yang kedua, daun yang menguning harus dipangkas. Daun yang menguning jika tidak dipangkas akan bisa membusuk. Nah, daun yang membusuk ini dapat menyebabkan air menjadi kotor. Kemudian tanaman-tanaman yang kita rawat tadi bisa kita jadikan sebagai apotik hidup. Apa sih apotik hidup itu? Apotik hidup adalah lahan yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat-obatan. Apa saja contohnya? Seperti yang pertama ada jahe. Jahe ini berfungsi untuk menghangatkan badan. Yang kedua ada tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini berfungsi untuk menambahkan nafsu makan. Yang selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya ini berfungsi untuk menutrisi rambut. Yang selanjutnya ada tanaman sirih. Tanaman sirih berfungsi sebagai antiseptik. Selanjutnya ada tanaman temulawak. Temulawak ini berfungsi untuk juga menambah nafsu makan. Selanjutnya ada tanaman kumis kucing, berfungsi untuk penyakit diabetes. Dan selanjutnya ada tanaman patah tulang yang dapat mengobati sakit gigi. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar kita.
Nah, sekarang kita perlu membandingkan berat benda. Yang perlu kita ingat kembali, tanda yang paling atas itu adalah dibaca lebih kecil. Nah, tanda yang tengah itu adalah sama dengan tanda yang paling bawah dibaca lebih besar. Selain itu, yang perlu kita ingat, 1 kilogram sama dengan 10 on. Jika dibalik, 10 on sama dengan 1 kilogram. 1 ons sama dengan 100 gram. 100 gram sama dengan 1 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan jika dibalik, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Sekarang coba lihat contoh yang Ustadzah kasih. Pada gambar karung A ada beratnya 5000 gram dan karung B beratnya 3 kilogram. Kira-kira tanda apa ya yang cocok untuk kedua karung ini? Nah, penyelesaian yang dapat kita lakukan, langkah yang pertama, kita ubah satuannya menjadi kilogram. 5000 gram itu sama dengan 5 kilogram. 5 kilogram lebih besar dari 3 kilogram. Jadi, tanda pembanding yang sesuai adalah tanda lebih besar. Atau, kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan mengubah satuannya menjadi gram. 3 kg sama dengan 3000 gram. Nah, yang 5000 gram ini lebih besar dari 3000 gram. Jadi, tanda pembanding yang sesuai adalah tanda lebih besar. Tandanya yang seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, ada 2 kardus, satunya beratnya 10 gram, satunya 5 gram. Di sampingnya ada menimbang buah, beratnya 20 gram. Sekarang kita selesaikan. 10 gram ditambah 5 gram sama dengan 15 gram. Nah, 15 gram lebih kecil dari 20 gram. Jadi tanda pembanding yang sesuai adalah tanda lebih kecil. Tandanya seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ada gambar menimbang buah tomat, satunya beratnya 2 kg. Nah, yang kecil-kecil beratnya 500 gram, 500 gram, 500 gram, dan 500 gram. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita ubah satuannya menjadi gram. 2 kg sama dengan 2000 gram. Nah, yang kecil-kecil 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram sama dengan juga 2000 gram. Jadi karena beratnya sama, maka tanda pembanding yang sesuai adalah tanda sama dengan. Atau kita juga bisa menyelesaikannya dengan mengubahnya menjadi kilogram. Kita jumlahkan dulu yang kecil-kecil, 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 2000 gram. Nah, 2000 gram ini sama dengan 2 kg. Karena beratnya sama, maka tanda pembanding yang sesuai adalah sama dengan. Tandanya seperti itu. Kemudian kita juga akan belajar tentang berlatih gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan yang pertama, mengangkat kaki kiri dan menekuknya ke belakang. Kita tahan keseimbangan badan dan dilakukan pergantian dengan kaki kanan. Keseimbangan yang kedua, mengangkat kaki kanan dan menekuknya ke depan. Ditahan keseimbangan badannya, lalu dilakukan pergantian dengan kaki kiri. Keseimbangan selanjutnya, mengangkat kaki kiri lurus ke depan. Kita tahan keseimbangan badan, lalu dilakukan pergantian dengan kaki kanan. Kemudian keseimbangan yang terakhir, mengangkat kaki kiri lurus ke belakang, lalu dikaitkan dengan kaki kanan. Kemudian dilakukan pergantian. Demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah, selalu menggunakan masker, berjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.